Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wa salaman li rasulillahi Muhammad ibn Abdillah, la hawla li adai ta'ah wa la quwata li tarkil ma'asiyah illa bi'aunillah. Sahabat tafsir yang Allah muliakan, Alhamdulillah siang kali ini kita masuk hari kedua tafsir Jalalain bersama guru kita, Kiai Haji Din Muhammad Makhyaruddin atau disebut Haji. Nah, insya Allah kajian tafsir ini, ngaji tafsir ini kita akan ada setiap hari dari Senin sampai Jumat. Nah, setiap jam 13 insya Allah sudah dimulai. Nah, dipersiapkan mushafnya karena insya Allah kita akan mulai ngajinya. Nanti juga ada screen kitabnya di monitor. Nah, untuk mempersingkat waktu kepada guru kami, Kak Haji, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dunya wal akhirah. Qala Allah ta'ala kazzabat samudu bitawwaha. Kazzabat mendustakan sopo samudu kaum samud rasulaha ing rasule samud, rasul yang diutus oleh Allah kepada kaum samud, solihan natane nabi soleh. Bitawwaha sabab lacute samud sesat dan melewati batas. Tawwaha bisababi tughyaniha, tegese kalawan sabab sesatnya dan melewati batasnya samud. Tafsir bisababi tughyaniha menunjukkan bahwa ba pada kata bitawwaha maknanya sababiyah, yakni yang menjadikan mereka kaum Samud berani mendustakan nabi mereka yaitu Nabi Saleh adalah perbuatan mereka yang melewati batas. Ing dalam waktu pada waktu in ba'asa narima tangi asro'a tegese kekebatan. Yang dimaksud in ba'asa bangkit bergerak cepat, asro'a. Ashkoha sopo ashkoha wong kang paling cilaka saking Samud. Ashkoha adalah orang yang paling celaka, paling jahat dari kaum Samud, bangkit bersegera. Bersegera apa? Bersegera menyembelih unta yang disebut naqatallahi, unta Allah. Disebut unta Allah karena unta tersebut diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa melalui proses yang umum, yakni unta tersebut diciptakan oleh Allah dalam riwayat dari sebuah batu besar, tiba-tiba keluar dari batu besar dalam keadaan sudah besar, disebut naqatallah, unta Allah. Nah, orang yang paling celaka dan paling jahat dari kaum Samud bangkit bergerak menyembelih unta itu. Sementara
Nabi Soleh telah mewanti-wantikan sebelumnya agar unta tersebut dibiarkan makan rumput dari bumi Allah dan jangan diganggu. Di perkampungan kaum Samud ada sumur. Kalau sekarang perkampungan itu masuk negara kerajaan Arab Saudi, yaitu Wadil Qura. Sangat jauh dari Madinah, lebih kurang 400 km kalau tidak salah ya. Perkampungan kaum Samud ini terlihat gunung-gunung dari batu dipahat menjadi rumah. Itu masih utuh bangunan mereka hingga sekarang. Sumur ditetapkan, yakni sumur milik mereka, milik kaum Samud, satu hari sumur tersebut untuk minum unta dan satu hari untuk minum seluruh penduduk Samud, kampungan itu. Mahasiswa Bidang Rakyat Indonesia. Jadi ternyata mereka menjadi tersaingi oleh unta. Karena unta itu dalam riwayat ketika datang hari giliran minum unta, maka unta tersebut menghabiskan air sumur itu. Dalam riwayat seperti itu. Sehingga mereka merasa terancam akan kehabisan air. Cadangan air untuk giliran hari mereka besoknya gara-gara unta tersebut. Padahal tidaklah demikian. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang menyediakan air untuk unta dan untuk kaum Samud sebenarnya. Sudah sesuai seperti itu. Tetapi mereka kemudian tidak berpikir seperti itu. Mereka berpikir bahwa unta tersebut telah mengambil dan mengancam hidup mereka. Sehingga disebut orang yang bertindak membunuh atau menyembelih unta tersebut disebut ashqoha. Ashqoha artinya orang yang paling celaka. Wasmuhulan utawi ngarane ashqoha kudarun iku kudarun kudar. Kiai dahulu waktu Kang Haji belajar membacanya qidarun. Bahkan juga ada dalam tahqiqan tafsir Jalalain yang lain dibacanya qadarun. Tapi tampaknya Kang Haji harus memilih bacaannya kudarun. Yakni didomahkan qafnya. Qudar bin Salif nama lengkapnya. Ila aqrin naqati maring nyembelih unta. Jadi bangkit salah seorang dari kaum Samud yang merupakan orang yang paling celaka dari mereka, namanya Qudar bin Salif, untuk menyembelih unta. Biridhahum kalawan ridho Samud. Yakni memang yang bertindak menyembelih adalah seorang dari mereka yang disebut Ashqoha, yaitu Qudar bin Salif. Tetapi eksekusi atau tindakan Qudar bin Salif menyembelih unta tersebut atas persetujuan dari seluruh kaum Samud. Faqala kari-kari ngandika lahum kadue. Samud sopo Rasulullahi utusan Allah salihun yatin Nabi Saleh naqatallahi. Biarkan unta Allah hidup. Ini dalam ilmu nahwu disebut tahzir. Hati-hati, jaga, rawat dengan baik, jangan sampai mencelakakan, melukai, apalagi sampai menyembelih unta Allah ini. Aizaruha tegese ninggalakan sira kabeh ing naqatallah.
Maksudnya membiarkan unta Allah mengambil makan dari rerumputan yang Allah tumbuhkan di kampung itu. Disebutnya fi aradillah, di bumi Allah. Unta Allah biar makan di tanah Allah. Wa suqiyaha, lan ngumbekne naqatallahi. Suqiya maksudnya giliran unta minum dari sumur mereka. Jangan dicegah unta dari meminum air sumur pada hari gilirannya. Wa syirbaha, dan ngumbekne naqatallah, unta Allah, fi yaumiha, ing dalam dinane naqatallah. Yakni biarkan unta Allah itu mengambil air dan minum dari sumur pada hari gilirannya. Wa kana lan ono laha iku tetep kodena qatallah apa yaumun dina sawiji. Walahum lan iku tetep pada samud yaumun utawi dina sawiji, atau apa yaumun dina sawiji. Berarti wa kana laha yaumun wa kana lahum yaumun. Satu hari untuk unta dan satu hari untuk kaum Samud. Nah, bagian ayat ini merupakan contoh kasus orang-orang yang menutupi dan menyamarkan jiwanya dengan perbuatan maksiat. Padahal mereka hidup di bumi Allah, mereka disinari matahari, matahari punya Allah, malamnya punya Allah, siangnya punya Allah, malamnya, bulannya punya Allah, purnamanya punya Allah, langitnya punya Allah, buminya punya Allah, bahkan dirinya pun, yakni jiwa mereka sendiri, jiwa dan raganya juga milik Allah. Tetapi mereka bersamaan dengan nikmat Allah yang begitu besar dan pelajaran juga hikmah yang begitu besar, rahasia yang begitu hebat di balik ciptaan-ciptaannya yang terang benderang, mereka menutupi. Mereka menutupi jiwa mereka, mengotori jiwa mereka dengan maksiat. Ini contoh kasus. Yakni ada kaum yang memperlakukan jiwa mereka dengan dasaha sehingga menjadi sangat rugi. Wa qad khaba man dassaha, itu kaum Samud. Padahal saat itu peradaban mereka sangat maju. Dilukiskan di dalam surah Asy-Syu'ara betapa negeri mereka makmur dengan kebun-kebun, dengan hewan-hewan, bahkan tempat-tempat mereka sangat megah, sangat maju sekali peradaban. Tetapi mereka dengan pencapaian peradabannya berbuat maksiat. Apa yang mereka lakukan? Tawwaha. Ya, tughyan, perbuatan melewati batas. Itu yang mereka lakukan. Melewati batas itu yang paling menonjol adalah ketika orang kuat di tengah-tengah mereka berbuat zalim kepada yang lemah.
perbuatan zina juga, pelanggaran-pelanggaran etika dan sosial dilakukan oleh mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul kepada mereka yang bernama Nabi Salih alaihissalam dengan mukjizat unta yang keluar dari batu besar. Unta tersebut keluar dalam keadaan sudah besar, bukan bayinya. Tetapi kemudian mereka meminta lagi, wahai Salih, untuk membuktikan bahwa unta ini unta asli, maka biarkan unta ini bisa melahirkan. Yang keluar memang saat itu dari batu adalah unta betina. Lalu atas izin Allah, unta betina yang keluar dari batu besar itu mengandung dalam waktu yang singkat dan juga melahirkan juga dalam waktu yang singkat, dan anaknya pun juga tumbuh besar dalam waktu yang singkat. Jadi ada 2 unta dalam riwayat seperti itu. Mereka meminta mukjizat kepada Nabi Saleh. Hanya saja setelah datang mukjizat itu, bukti-bukti kebenaran telah ditampakkan, karena pada dasarnya mereka telah bermuamalah, jadi menjadikan standar dalam hidup mereka itu adalah tawaha. Sikap togho dan karakter togho atau tughyan itu menjadi landasan perbuatan mereka. Nah, ternyata ada orang yang hidupnya, langkahnya dalam hidup itu tidak disandarkan kepada kebenaran, tapi disandarkan kepada hawa nafsu, kepada tawaha, perbuatan melewati batas. Mereka mendustakan Nabi Saleh alaihissalam, juga mendustakan mukjizatnya. Kapan mereka mendustakan? Idzin ba'atsa ashqaha. Memang dari awal mereka melakukan pendustaan, tidak percaya kepada Nabi Saleh dan juga tidak percaya kepada mukjizatnya. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada mereka untuk kemudian mereka bisa sadar dan akhirnya kembali ke jalan yang lurus, bukan ke jalan togho, atau bukan tetap berada di jalan tawaha atau tughyan. Dibiarkan. Meskipun mereka mendustakan, meskipun mereka tidak percaya, tetapi itu ada batasnya. Pembiaran yang dilakukan oleh Allah terhadap mereka yang mendustakan ada batasnya. Mana batasnya? Idzin ba'atsa ashqaha. Ketika ada orang dari mereka, dari kaum Samud, namanya Qudar bin Salif, bergerak untuk menyembelih unta sebagai tanda penolakan terhadap risalah dan mukjizat Nabi Saleh yang diberikan oleh Allah. Mereka melakukan itu, yakni memang yang menyembelihnya hanya Qudar bin Salif, tetapi atas persetujuan dan ridho semua kaum Samud. Itu idzin ba'atsa. Ketika Qudar bin Salif bangkit untuk menyembelih unta Allah, maka tidaklah begitu mudah melakukannya. Maka rencana dan siasat Qudar bin Salif diketahui oleh Nabi Saleh alaihissalam. Siasat yang direncanakan oleh kaum Samud diketahui oleh Nabi Saleh, sampai Nabi Saleh sempat berkata kepada mereka untuk mengingatkan kembali. Kata Nabi Saleh, naqatallahi wa suqyaha. Nabi Saleh ini, Masya Allah, itu cara dakwah ya. Dakwah itu memang caranya begini. Jadi tidak pernah bosan untuk mengarahkan, tidak pernah bosan untuk mengajak dan mengingatkan.
meskipun sudah tahu keadaan mereka dari awal sampai detik ini, tidak pernah berubah dan tidak pernah berhenti dari tawwaha mereka. Tidak pernah berhenti dari perbuatan mendustakan yang mereka lakukan. Tetap Nabi Saleh mengatakan, naqatallahi wa suqiha. Nabi Saleh tidak mau mereka menjadi korban azab Allah disebabkan mereka mendustakan, dan tingkat pendustaan yang paling parah adalah ketika mereka berhasil menyembelih naqatallah, unta Allah. Fakadzabuhu kari-kari, mendustakan ya Samud ing Nabi Saleh fi qaulihi ing dalam ucapan Nabi Saleh zalika nyatane mongkono-mongkono naqatallahi wa suqiha. Al-murad tabi kang diurut-urut alaihi ing atase anillahi saking Allah, al-murad tabi kang diurut-urut alaihi ing atase takzib apa nuzulul azabi, turunnya azab bihim kalawan Samud in khalafuhu lamun nyulaiannya Samud hu ing qaulihi fa'aqaruha kari-kari nyembelih ya Samud ha ing naqatallah, qataluha tegese mateni ya Samud ha ing naqatallah, lias lama karena supaya yanta salamet lahum kadue Samud opo ma'u syirbiha, banyu giliran ngumbekne unta naqatallah, atau liyusallama karena supaya yang tadi serahkan, dipasrahkan lahum kedua Samud opo ma'u syirbiha, banyu umbiane giliran minumnya naqatallah. Itu kalau dibaca liwasalama, yakni agar mereka menguasai air giliran minumnya unta Allah itu. Itu liyusallama lahum ma'u syirbiha. Dibacanya syirbiha, syirbun. Bukan syarbun, juga bukan syurbun. Karena dalam Al-Quran dibaca syirbun. Syirbu yaumin azim dalam surah Asy-Syu'ara. Kendati Nabi Saleh alaihissalam terus mengingatkan, terus memberikan nasihat agar mereka mengurungkan niat untuk menyembelih unta Allah, tetapi fakazzabuhu, mereka mendustakan ucapan Nabi Saleh itu. Ya. Al-murattab alaihi, itu alaihi dalam kata al-murattabi alaihi itu bisa kembali alaihi dhamirnya kepada takzib seperti tadi, juga bisa kepada qaulihi. Mereka mendustakan ucapan Nabi Saleh itu, mendustakan apa? Mendustakan bahwa informasi itu dari Allah. Mereka tidak percaya bahwa nasihat Nabi Saleh itu dari Allah, melainkan dari Nabi Saleh sendiri. Padahal kalimat naqatallahi wa suqiyaha itu dari Allah, yang kalau tidak diindahkan, kalau tidak dikerjakan, maka akan menyebabkan turunnya azab kepada mereka. In khalafuhu, jika mereka menyalahi ucapan itu. Jadi setiap ucapan Nabi Saleh itu kalau diabaikan itu mendatangkan azab. Tetapi mereka justru tidak percaya akan hal itu. Apa yang terjadi? Fa'aqaruha. Lalu mereka membunuh unta itu. Di sini kan tadi disebutkan bahwa idzin ba'atsa ashqaha, hanya satu orang saja yang bangkit menyembelih. Tetapi di sini fa'aqaruha, semua kaum Samud menyembelih. Dan ini membuktikan bahwa meskipun eksekutornya Qudar bin Salif seorang diri sebagai ashqa, tetapi atas persetujuan mereka, maka persetujuan itu menunjukkan
bahwa mereka membunuh, kaum Samud membunuh, menyembelih unta Allah. Dan tak lain ini hanya masalah persaingan, merasa tersaingi mendapatkan air. Ini luar biasa ya. Sampai hanya karena air itu Allah atur cukup untuk unta dan cukup untuk minum mereka rakus, tidak mau. Dan mereka khawatir kalau unta kemudian itu menghabiskan jatah minum mereka hari berikutnya. Ini perebutan air nih ya. Perebutan air sampai membunuh unta Allah. Padahal dengan membiarkan unta Allah ada di situ, mereka makmur, mereka subur, tidak akan pernah kekurangan air sedikit pun. Karena yang mengeluarkan air itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka membunuh unta Nabi Saleh alaihissalam, atau dalam hal ini disebut naqatallah, unta. Ini bahaya sekali. Nah, saya melihat idin ba'atha ashqaha fakadzabuhu fa'aqaruha. Yang mengeksekusi penyembelihan, pembunuhan terhadap unta satu orang. Tetapi Allah menyebut fa'aqaruha, seakan-akan unta itu dibunuh oleh semua orang Samud. Yakni setiap individu dari kaum Samud punya andil dosa dalam pembunuhan itu. Karena mereka setuju. Di sini terlihat sekarang kita melihat kezaliman dari seorang pemimpin. Seorang pemimpin korupsi. Maka ketika pemimpin itu korupsi, maka dosanya bukan hanya sang pemimpin tersebut, tetapi semua orang yang memilih dia jadi pemimpin itu ikut kena dosa korupsi. Ya, ini terbukti. Idin ba'asa ashqaha, satu orang eksekutor, dosanya semua. Kata Allah, fa'aqaruha. Mereka semua membunuh, padahal yang korupsi cuma satu orang. Yang membunuh unta itu satu orang, tetapi semua menanggung dosanya. Makanya jangan sampai ridho, ya, jangan sampai milih pemimpin yang jadi zolim dan korupsi, karena dosanya juga akan ke bawah. Sebaliknya, kalau kita pilih pemimpin dan pemimpin tersebut, Masya Allah, di jalan Allah, kebijakannya kepada agama sangat luar biasa, maka setiap kali sang pemimpin punya amal soleh, maka yang milihnya pun juga itu akan kebagian amal soleh. Memang sih eksekutor itu ashqaha disebutnya seorang diri, tetapi azab Allah ditimpakan kepada semua yang setuju dan sepakat. Apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Fadamdama, kari-kari nungkebi. Nungkebi itu menyeluruhkan, ya. Ya, atbaqo tegese nungkebaken, menutupkan sehingga tak tersisa kecuali semua kena. Alaihim ingatasi Samud soporobuhum pangerane Samud al-azaba ing siksa bizambihim kalawan dosane Samud. Fasawaha, kari-kari nyampurnakeun ya Allah ya Rabbuhum ha ing ad-damdamah, damdama alaihim ay ad-damdamata tegese azab yang menyeluruh alaihim ing atase Samud. Ay ammahum tegese nyumarambahi ya Rabbuhum ing Samud biha kalawan damdamah. Falam yuflit, maka ora menghindar, yuflit itu tidak bisa mengelak, ya. Minhum hal tetap sang Samud sapa ahadun kang sawiji. Wala lan ora bilohi kalan wal fa'ilan fa ada qiraat fala, berarti ya khafu ora wedi ya Allah
ya Rabbuhum ta'ala halimah. Allah ada saking biro-biro sifat kekurangan ta'ala, Allah maha tinggi jauh dari segala sifat kekurangan, ukbaha ing akibate damdamah tabi'ataha, atau dulu Kang Haji bacanya tabu'ataha kata Kiai. Tabu'at itu dosa yang menyebabkan buntutnya, ya. Jadi dosa yang berbuntut gitu. Kan biasanya begini, kalau ada orang menghancurkan, misalkan nyerang ya, menyerang suatu kaum, maka itu akan diserang lagi pada akhirnya. Jadi akan ada serangan lagi gitu kepada yang menyerang itu. Ada buntut lah. Ya gitu aja dalam politik misalkan kayak di Indonesia ini mengalahkan, kemudian yang ini kalah, nanti masih sekarang menang, nanti akan ada buntutnya, terus berbuntut itu namanya ukbah. Nah, Allah ketika memberikan azab kepada mereka tidak ada ukbah, tidak ada yang bisa menuntut Allah, ya. Wala yakhafu ukbah. Kalau memperhatikan cerita pewayangan misalkan Mahabharata itu kan tidak ada yang paling jago di situ. Semuanya kena ukbah, ya. Membuktikan itu makhluk semua. Tidak ada yang paling benar dan tidak ada yang salah, dan semua salah itu ada ukbahanya, ada balasannya, ada buntutnya. Nah, ini azab Allah langsung ditimpakan. Dari tadi kita melihat huruf fa, faqala lahum fakadzabuhu fa'aqaruha fadamdama. Fa menunjukkan bahwa urutan kejadian-kejadian itu tidak lama. Fa itu. Mereka melakukan takzib, lalu langsung juga Nabi Saleh menasihati, nasihat langsung pula ditolak lagi, langsung juga dieksekusi. Langsung juga azabnya itu datang. Ya, tidak menunggu lama. Azab itu datang. Makanya azab itu, Allahu Akbar, tidak akan lama, langsung datang dari Allah untuk mereka. Karena bizanbihim, dosa mereka. Makanya fadamdama alaihim rabbuhum. Padahal rabbuhum itu konotasinya baik. Mestinya rabbuhum itu selama ini mereka telah diciptakan oleh Allah, diberikan hidup oleh Allah, dijaga oleh Allah, dilindungi oleh Allah, bahkan diberikan unta juga. Unta ini selain menghabiskan minum juga seharinya, tetapi setiap pagi dia nganterin susu. Untuk setiap rumah bisa memerah air susunya. Dalam riwayat demikian. Itu Rabbum Allah mentarbiah mereka, menjaga mereka. Tetapi karena mereka terus melakukan dosa, tidak berhenti kufur ke Allah, tidak berhenti menolak Rasul Allah, tidak berhenti mendustakan risalahnya, bahkan akhirnya yang paling besar dosa mereka adalah membunuh unta itu zanbihim, dosa mereka. Ya, maka Allah melakukan damdama alaihim. Maka Allah sebagai Rabb mereka damdama alaihim. Ketika Allah tampil sebagai Rabbhum, ini pun juga jadi pelajaran bagi kita. Allah sedang mentarbiah kita dengan azab yang ditimpakan kepada mereka. Jangan sekali-kali kita menolak apapun yang datang dari Allah melalui Rasul. Apapun itu. Nah, damdama itu atbaqo, menyeluruhkan, ya, menyeluruhkan, menurunkan azab secara menyeluruh. Ini Kang Haji merasa bahwa dam-dam itu kayak dentuman gitu ya. Dam gitu, dentuman besar seperti bom atom jatuh di Nagasaki, Hiroshima itu kedengaran dam-dama gitu. Nah, jadi dentuman besar menghancurkan mereka. Makanya
atbaqo. Jadi tidak ada satu wilayah pun dari mereka yang tidak terkena azab. Makanya setelah damdama disebutkan lagi fasawaha, merata. Ya, merata. Jadi fala yuflit minhum ahadun, tidak ada seorang pun dari kaum Samud yang lolos dari damdama itu, dari azab yang membunuh mereka itu. Fasawaha, merata. Ya, tidak ada satupun yang lolos. Makanya gini, siapapun yang punya andil dalam berbuat dosa itu, walaupun hanya kecil saja bagian yang diambilnya, tetapi tetap tidak akan lolos. Tidak akan lolos dari azab yang ditimpakan ketika azab itu sudah turun. Jadi pertama damdama, memang azab besar, ya, diseluruhkan oleh Allah, seperti dentuman gitu ya, kalau Kang Haji bilang dentuman azab itu yang menghancurkan mereka. Dan juga merata. Kalau gini kan, kalau damdama itu ya bisa jadi kan ketika dijatuhkan secara keseluruhan itu azab, blek, itu ada yang lolos. Ya. Tetapi dengan kata sawaha, maka satu persatu dari mereka itu nggak ada yang bisa menghindar. Ya. Jadi secara keseluruhan azabnya besar, sehingga menimbulkan dentuman besar, mungkin bunyinya seperti dem-dem gitu ya. Kan semakin dentum besar kan semakin suaranya itu deng gitu kan, bisa kebayang lah gitu. Ternyata sampai hal yang kecil ya, mereka tidak bisa selamat. Jadi damdama itu jatuhnya azab yang besar, dan azab yang besar itu sampai merata kepada hal-hal yang kecil. Fasawahan. Dan Allah wala yakhafu, tidak ada yang bisa menuntut Allah di sini. Selesai. Tamat semua. Karena kan begini, secara logika misalnya bahwa ada ya azab itu menyisakan satu orang. Ini kalau yang tahu kisah pewayangan ya, kisah pewayangan ya, hikmah kan, kalau di orang Jawa itu ada kisah pewayangan, Kang Haji mengamati. Jadi ketika suatu bukan sebut saja azab atau apa ya, menimpa gitu, pembalasan biasanya kalau dalam cerita-cerita itu selalu ada yang nyisa, nggak semua gitu. Ada yang sisa yang hidup keturunannya. Nah, sang keturunan ini akan membangun kerajaan dan mengalahkan kerajaan sebelumnya, gitu. Dan ketika kemudian musnah itu kerajaan, juga masih ada yang nyisa, ya. Yang nyisa ini kemudian menyisakan uqbaha, gitu. Menyisakan uqbaha. Nah, Allah Subhanahu wa taala melakukan itu damdam alim fasawah, nggak tersisa satuan dari mereka. Maka tidak ada yang bisa menuntut balas kepada Nabi Soleh alaihissalam. Ini kan bukan menuntut balas ke Allah sebenarnya, tetapi ke Nabi Soleh. Tapi Nabi Soleh, karena semuanya yang kufur itu mati semua, tidak ada dari keturunan yang bisa menuntut balas. Jadi selesai. Wala yakhafu. Ini pun juga pelajarannya, tampaknya jangan sekali-kali menyisakan dari orang yang kafir itu satu orang pun, karena pada akhirnya yang satu orang ini akan menyisakan tabuat gitu ya. Kira-kira begitu. Dan ini dicontohkan oleh Allah ketika memberikan azab kepada mereka, nggak satu pun yang lolos. Akhirnya sang nabi tidak ada yang menuntut balas, nggak ada buntut apapun dari azab yang ditimbulkan, karena itu Allah yang melakukannya, bukan Nabi Soleh alaihissalam. Ini gambaran akhir dari orang yang tidak pernah bersyukur kepada Allah di balik nikmatnya matahari, di balik sinarnya yang terang di pagi hari, kemudian bulan ketika purnama, dan lain-lain, sebagaimana S1, 2, dan seterusnya, yang tidak merawat jiwanya untuk tumbuh, malah membunuh jiwanya dengan perbuatan maksiat, dengan perbuatan tawwaha itu tadi. Ini contoh, dan akhirnya adalah kehancuran. Negeri ini pun juga akan hancur seperti Samud kalau perlakuan penduduk negeri ini terhadap naqatullah,
terhadap syariat Allah, naqatul itu mukjizat, ya, mukjizat Nabi Saleh. Sekarang kan mukjizat Nabi Muhammad apa? Al-Qur'an. Berarti umat Muhammad memperlakukan Al-Qur'an seperti kaum Nabi Saleh memperlakukan unta Allah, maka azabnya pun juga akan sama, ancaman juga akan sama. Jangan bunuh Al-Qur'an seperti kaum Samud membunuh unta. Mukjizat Nabi Saleh alaihissalam. Kalau Al-Qur'an diperlakukan seperti naqadallah, dicurigai, dianggap merampas dan lain sebagainya, bahkan dibunuh, dieksploitasi, dipersempit ruang geraknya, maka jangan harap Allah berikan kesejahteraan kepada negeri yang paling makmur ini. Baik, itu Bang Fijar. Wallahu a'lam. Bisa. Mana nih? Baik Kanji, alhamdulillah siang ini sudah laksana kajiannya. Terima kasih banyak Kanji atas ilmunya yang diberikan. Insya Allah kita bertemu lagi besok Kanji jam 13.00. Dan teman-teman yang ingin tahu link Zoom-nya silahkan japri CP yang ada di flyer itu. Dan alhamdulillah setiap hari pesertanya bertambah terus. Sekarang kemarin sekitar 30-an, sekarang 40 udah. Dan insya Allah besok kita berjumpa lagi. Mungkin begitu aja Kanji, kita tutup Kanji. Ya baik, kalau ada yang bertanya-tanya atau ingin menanyakan sesuatu pendalaman bisa besok ya, insya Allah. Ya baik Kanji. Kita buat grup Kanji, grup sahabat tafsir. Ya Berkepikiran. baik. Ya Kanji, Ya. baik. Baik Kanji. Sekarang kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian ya, Ustaz. Maghrib. Ini beda lagi.